Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana dzalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunana minal khosirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa teman-teman sekalian. Bahwa dalam hidup di dunia ini tentu tidak lepas dari perbuatan-perbuatan yang salah, perbuatan-perbuatan yang bisa mendatangkan dosa kepada kita. Karena tidak ada manusia di bumi satupun yang terbebas dari dosa, kecuali para nabi dan rasul. Karena Allah menjamin mereka itu maksum, itu tidak atau terlepas dari perbuatan dosa. Bahkan kalau ada kesalahan, Allah langsung memberikan ampunan kepada beliau-beliau para nabi dan rasul. Nah, sebagaimana yang akan kita share hari ini adalah sebuah doa yang dilantunkan Nabiullah Adam alaihissalam. Teman-teman, kita sebagai anak cucu Adam tahu bahwa nenek moyang kita, Nabi Adam dan Siti Hawa ini adalah sebelum di bumi ini adalah tinggal di surga. Surga tentu penuh dengan kenikmatan, penuh dengan kesenangan. Apa yang diinginkan diberikan, tinggal ngambil sesuka hati. Tetapi ketika turun ke bumi tentu berbeda dengan waktu di surga. Sulit. Mau makan harus dicari makanannya, mau minum harus dicari minumnya, mau bertempat tinggal harus dibuat tempat tinggalnya. Katakanlah Nabi Adam itu cerdas, tapi ingat tidak ada peralatan saat itu. Sulit karena nggak punya peralatan. Sehebat apapun, katakan seorang arsitek, seorang ahli teknologi, tapi kalau nggak ada peralatan, pasti akan mengalami kesulitan dan kebingungan. Begitulah juga yang dialami Nabi Adam alaihissalam ketika diturunkan bersama istrinya di muka bumi. 180 derajat berbanding terbalik dari kesenangan dan kenikmatan. Sekarang di dunia hidup penuh dengan kesulitan. Tentu namanya sulit itu sedih. Kadang-kadang penuh dengan kesengsaraan. Tapi karena beliau seorang nabi, istrinya juga istri seorang nabi, pasti akan diterima dengan penuh kesabaran. Nah, yang kita lihat bukan itu ya teman-teman. Tapi yang berat, yang menjadi ganjalan Nabi Adam adalah karena perbuatan dosa atau perbuatan zalim yang pernah dilakukan, yaitu melanggar perintah Allah. Inilah yang menjadi beban berat Nabi Adam dan istrinya. Kehidupan bagi Nabi Adam dan istrinya bisa dijalani, buktinya bisa hidup sampai akhirnya meninggal dunia. Tetapi yang menjadi beban yang berat bagi dirinya, Nabi Adam dan istrinya adalah pelanggaran yang pernah dilakukan oleh beliau berdua ketika di surga. Nah, saat itulah Adam memohon ampun kepada Allah, di mana doa atau permohonan ampun Nabi Adam ini bersama istrinya tentu saja ditulis, diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran, yaitu Quran surat Al-A'raf ayat 23, yang doanya singkat, mudah dihafal, dan sudah sering kita lantunkan. Doanya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana dzalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunana minal khosirin. Inilah doa singkat Nabi Adam bersama istrinya. Rabbana dzalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunana minal khosirin. Diabadikan dalam Al-Quran, yaitu Quran surat Al-A'raf ayat 23, yang artinya
Rabbana zalamna anfusana. Ya Tuhan kami, sungguh kami telah mendolimi, telah menganiaya diri kami sendiri, ya Allah. Wa ilam taghfir lana, kalau sekiranya Engkau tidak mengampuni kami, minal khosirin, tentu kami termasuk orang-orang yang merugi. Inilah sambat atau istighosa, sambat kepada Allah, memohon ampunan tentang pelanggaran dosa yang pernah dilakukan. Padahal hanya satu kali saja pelanggaran yang dilakukan Adam dan istrinya, satu tok. Beda dengan kita. Mungkin hari ini kita melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, kadang-kadang besok diulangi lagi. Mungkin satu jenis maksiat diulangi lagi pada maksiat yang lain. Dan Nabi Adam satu saja pelanggarannya. Tapi inilah, sebagai seorang nabi, dilantunkan doa bersama istrinya, Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Memohon ampun ya Allah, ya Tuhan kami, sungguh kami telah menganiaya, telah mendolimi diri kami sendiri, ya Allah. Kalau sekiranya Engkau tidak mengampuni kami, tentu kami termasuk orang-orang yang merugi. Kemana sih orang merugi itu? Jelas alamatnya. Neraka sudah tidak ada lagi. Orang beruntung surga. Nabi Adam tentu tahu itu. Makanya mohon ampun agar tidak termasuk orang-orang yang rugi, yaitu orang-orang yang akan masuk neraka. Dan di akhir perjalanannya, Allah mengabulkan doanya. Nabi Adam diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan istrinya, tentu saja. Nah, teman-teman sekalian, ini adalah konkret nenek moyang kita. Siapapun kita yang ada di bumi, ada keturunan Nabi, cucu dari Nabi itu dari Adam. Siapapun kita, apapun warna kulit kita, apapun bangsa kita, apapun agama kita, ya, baik berkulit hitam, putih, merah, kuning, dan lain-lain, kita semua adalah cucu Nabi Adam dan istrinya Siti Hawa alaihissalam. Hak tidak bisa dibantah. Nggak usah perlu dibuktikan DNA atau lain-lain. Bahwa manusia di bumi semuanya, Islam, kafir, ya kan, agama-agama yang lain, suku bangsa yang lain, adalah keturunan Nabi Adam dan istrinya Hawa. Dan nenek moyang kita telah melakukan satu kesalahan, tapi tidak berhenti memohon ampun. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah sudah tidak sewajarnya? Apakah tidak sepantasnya bahwa kita mencontoh nenek moyang kita Adam dan istrinya Hawa, yaitu senantiasa memohon ampun kepada Allah? Padahal hanya satu Nabi Adam. Kita nggak bisa kita hitung sudah berapa banyak kesalahan yang kita lakukan, berapa banyak dosa yang kita perbuat. Makanya simpel hari ini, sebuah doa yang sangat familiar, yang mudah dihafal, sehingga bisa kita baca, bisa kita lantunkan setiap hari, minimal selesai sholat 5 waktu. Kita lantunkan, Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kita lantunkan doa ini. Ini doa nenek moyang kita, Nabi Adam alaihissalam beserta istrinya. Dan semoga teman-teman dengan membaca doa ini yang tertulis di dalam Al-Quran pasti benar, maka Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Karena Allah Maha Pengampun, Allah Maha Luas ampunannya. Siapa yang minta ampun pada Allah pasti akan diampuni. Siapa yang berdoa kepada Allah pasti akan dikabulkan. Inilah janji Allah. Untuk itu pada kesempatan yang singkat ini, marilah kita amalkan sebuah doa taubatan nasuha. Doa benar-benar minta ampun kepada Allah, yaitu doa Nabiullah Adam alaihissalam yang tertuang di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 23. Itu saja teman-teman yang bisa kita sampaikan hari ini. Mohon maaf kalau ada salah dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.